Oleh karena itu, mari kita ngambil pelajaran sangat berharga. Mengapa umat Islam hilang dari Andalus Spanyol? Padahal sudah bercokol 800 tahun dengan melahirkan ulama-ulama besar. Ibnu Malik, Ibnu Rushd, Ibnu Tufail, Ibnu Bajah, Ibnu Zaidun, Ibnu Hazm, Ibnu Arabi. Itu semua ulama dari Spanyol. Tapi Islam hilang dari Spanyol. Ketika umat Islamnya berpecah belah, mengikuti hawa nafsu, kepentingan kelompok masing-masing yang mendirikan Taifiyah, negara atau kecil-kecil masing-masing satu sama lain bermusuhan, satu sama lain saling iri, bahkan saling perang saudara terjadi di Spanyol. Maka mudahlah dicaplok Andalus oleh Isabella dari suku Gad. Habislah Islam dari Andalus, terakhir dengan Panglima Hani, yang terakhir pimpinan Islam yang mati fi bilati syuhada, dalam hamparan para syuhada di istana Al-Hamra. Nggak pernah baca sejarah sih, aduh Masya Allah. Bacanya cuma mujibatul usul arba'atun. Istiqol khitan wa'lam nizilat terus bacanya. Sekali-kali baca sejarah. Apa kita mau seperti Spanyol? Apa kita rela kalau Indonesia seperti Andalus? Hancurlah Islam dari Andalus. Saya bicara di sini bukan bicara politik praktis. Tapi politik kebangsaan, politik konstitusional, politik yang kita dambakan bersama. Kemudian, para ulama yang hadir ini mempunyai tanggung jawab dua. Punya tanggung jawab dua, mas'uliyah diniyah dan mas'uliyah watoniyah. Mas'uliyah diniyah, yang namanya ulama itu adalah berangkat dari Al-Quran, falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang namanya ulama itu adalah mutafaqih fid din, yang paham agama. Saya contohkan, paham tafsir dan ilmu tafsir, paham asbabun nuzul, paham makiyah madaniyah, paham nasikhah mansukhah, paham muhkamah muqayyadah, paham muhkamah muqayyadah, mutasyabihah, paham mutlaqah muqayyadah, paham amma dan khassah, paham nasikhah dan mansukhah, paham hakiki dan majazi, kinayah isti'arah. Itu baru Quran. Belum hadis, harus paham mutawatir, paham hadis mutawatir, paham hadis masyhur, hadis aziz, hadis ahad, qat'iyul wurud, qat'iyul dilalah, qat'iyul wurud, dhanniyul dilalah, dhanniyul wurud, dhanniyul dilalah. Belum lagi harus paham hadis sahih, hasan, dhaif, dhaifnya, maqtu, munqati', mauquf, mursal, mu'allal, munkar. Kalau nggak paham ini, jangan coba-coba ngaku ulama. Itu baru yang berkaitan Quran dan hadis. Belum ijma', qauli dan sukuti. Belum qiyas, ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ari, ibna'i. Belum ilmu kalam. Zatullah wa sifatuh. Hubungannya apa dengan zat dan sifat? Sifat yang wajib berapa, yang mustahil berapa, yang jaiz berapa? Apa itu ta'aluk soluhi? Apa itu ta'aluk tanjizi? Ya Allah, dikira gampang apa ulama? Alah, nggak usah jauh-jauh, ilmu tajwid saja. Idhar, idgham, ikhfa, iklab, qalqalah, mad lazim, majaiz, huruf halak, huruf qalqalah. Ya Allah, itu aja kalau nggak paham bukan ulama itu. Siapa pengarang ilmu tajwid? Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224. Siapa pengarang ilmu nahwu? Imam Sibawayh. Siapa yang mengarang harokat fathah dhamma kasrah? Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa yang menggagas titik? Batilik 1, tatik 2, tatik 3. Abul Aswad Ad-Du'ali, wafat tahun 62 Hijriah. Siapa pengarang ilmu balaghah? Amr bin Ubaid. Siapa pencetus ilmu kalam? Wasil bin Atta. Siapa pencetus ilmu tafsir yang sempurna? Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Wah, panjang ini, nggak bisa. Dikira cukup 2 minggu urusan kilat apa? Itu ulama. Nah, walhasil itulah kira-kira itu. Mutafaqih fid din. Di samping itu belum cukup. Ulama itu harus alladzina yanzurunal ummah bi'ainir rahmah. Yang memandang umat dengan mata kasih sayang. Dengan mata yang ingin segala diberikan untuk umat. Membimbing, memelihara, menunjukkan jalan yang benar. Dari pagi sampai malam, bahkan 24 jam, pintu rumah kiai terbuka. Hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai informal leader,
Pemimpin yang non formal, menerima segala tamu, semua masyarakat mengadu. Ya Allah, luar biasa. Kalau ada orang mau bercerai, dinasehatin jangan. Istri saya galak ya. Ya udah, kalau terpaksa kawin lagi saja dengan cerai. Enggak, itu kata kiai, bukan kata saya, bukan kata saya kan. Jadi dari kepolisian pun sangat terbantu dengan peran ulama yang selalu membimbing, mengayomi, memelihara masyarakat. Kalau ada musibah, yang sabar, jangan putus asa. Yang sudah meninggal, korban musibah, kita doakan. Ke depan harus optimis, roja, ila rahmatillah. Itulah ulama. Gak ada ulama menakut-nakutin. Tidak ada ulama intimidasi. Tidak ada ulama yang membuat orang pesimis. Ada. Suatu ketika ada seorang sahabat namanya Al-Hasin Al-Khazraji. Bisod ya Hasin. Kalau Sin Husain bacanya. Kalau Sod Hasin bacanya. Al-Hasin Al-Khazraji punya anak tidak mau masuk Islam. Dirayu, dikandani, dituturi, diajak masuk Islam, tetap nggak mau. Anaknya ini. Akhirnya habis sabarnya mengancam ayah. Kalau kamu tetap tidak mau Islam, saya bunuh kamu. Begitu ada seorang ayah menteror anaknya dalam masalah agama, turun ayat Al-Quran yang kita semua tahu, la ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksaan, ada kekerasan, ada teror, ada intimidasi dalam masalah agama. Ayah tidak boleh ngancam anak. Apalagi sedulur bukan, family bukan. Tahu-tahu sweeping. Para kiai, para asatid, hadirin yang saya hormati. Peran ulama dalam hal ini adalah memelihara masyarakat, mengayomi masyarakat, menunjukkan jalan yang benar, memberi contoh qudwah hasanah, bukan beri contoh qudwah sayyi'ah. Para ulama selalu memberikan contoh bicara yang benar, tidak pernah bohong, mengakurkan masyarakat, tidak mengadu domba, berkata apa adanya, kalimatul haq, tidak fitnah, apalagi sampai hoax, apalagi ujaran kebencian. Wala tuti' kulla hallafim mahin, hammazim masya'im binamim, manna'in lil khairi mu'tadin athim, utullim ba'da dzalika zanim. Jangan ikuti, jangan dengarkan omongan orang kesana kemari, bohong, adu domba, fitnah, ujaran kebencian, manna'il khair yang mencegah kebaikan, mu'tadin menimbulkan permusuhan, athim menimbulkan dosa besar. Macam ayat ini enggak ibarat kaya? Saya enggak tahu itu. Ngajinya enggak hatam sih ya. Nah. Kemudian peran politik sejak dulu ketika masa penjajahan, para ulama di depan merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda maupun Jepang. Kita tahu para ulama yang syuhada. Kiai Jalil Mustafa dari Tasikmalaya dipenggal lehernya di Ancol. Kiai Rusdi Hamid Rusdi dari Malang di Brondong. Sekarang sudah menjadi nama jalan di Malang. Kiai Muhammad Ilyas Lumajang, Kiai Hashim Ash'ari di penjara Mojokerto oleh Jepang 1 bulan. Keluar dari penjara, tangan kanannya tidak bisa bergerak. Dihajar oleh Jepang karena gara-gara tidak mau menghormat ke arah timur. Apa namanya itu? Sikere. Dan di penjara itu ditemani oleh santri dari Cirebon. Sekali lagi, dari Cirebon. Namanya Kang Solihin. Kiai Solih Babakan Ciwaringin, Kiai. Itu yang menemani sama-sama disiksa oleh Jepang di penjara Mojokerto. Para kiai semua pejuang. Kiai Rukyat, bapaknya Kiai Ilyas Rukyat Tasikmalaya, juga dikejar-kejar oleh Belanda dan Jepang. Temannya banyak gugur, tapi Kiai Rukyat masih dijaga oleh Allah. Panjang usia sampai wafat. Sampai akhir hayatnya tetap berjuang. Itu ayahanda dari Rois Am, Kiai Ilyas Rukyat. Banyak sekali ulama, kalau saya ceritakan tidak cukup waktunya. Walhasil, ulama punya andil besar. Punya andil sangat besar dalam membangun kemerdekaan Indonesia ini. Kemudian, setelah dibentuknya panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, ketuanya Insinyur Soekarno, sekretarisnya Muhammad Hatta, anggotanya Haji Agus Salim, ulama. Kiai Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, jangan lupa. Kakeknya Mbak Lisa, jangan lupa. Itu Wahid Hashim.
dan Muhammad Yamin, Laimena, Maramis, Abi Kusno. Nah, itu semua adalah para ulama bersama pemimpin-pemimpin nasionalis menjadi panitia yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia ini. Dikira para ulama bisa cuma tahlil aja, Bang?